نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Taklim Travel Ramani yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, pekan pertama, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriyah, kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang kitab Adab dan Nikmat Kubur, karya Syekh Husain bin Auda Al-Uwaisyah. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang prosesi kematian hamba Allahu Jalla wa'ala yang mukmin, yang beriman kepada Allahu Jalla wa'ala. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, adalah prosesi kematian hamba yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allahu Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwasannya prosesi kematian hamba mukmin itu dimulai dengan adanya sakaratul maut. Begitu juga kita katakan untuk orang-orang kafir itu ada sakaratul maut. Cuma tentunya berbeda sakaratul maut yang dialami oleh orang muslim dengan orang kafir. Kalau sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin tersebut memang sakit, tapi sakitnya tersebut ya durasi waktunya sebentar, dan sakitnya sebagaimana sakit yang kita alami ketika kita sakit di muka bumi ini. Pernah sakit kepala, pernah sakit perut, atau dari bagian-bagian tubuh yang sakit. Tapi tidak dengan orang kafir, karena kondisi mereka pada saat mereka tersebut sakaratul maut itu sangat luar biasa sakitnya. Dan disitulah nanti ketika malaikat maut datang untuk mencabut ruhnya si kafir ini, terjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Maka kita mulai menceritakan tentang prosesi kematian sang kafir atau hamba Allahu Jalla wa'ala yang kufur kepada Allahu Jalla wa'ala. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, kelanjutan dari apa yang kita baca pada kesempatan yang lalu, yaitu hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa Ala meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan ceritanya beliau tentang prosesi kematian. Yang diceritakan sekarang ini adalah berkaitan dengan prosesi kematian kafir, orang kafir. Nah, disebutkan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal abdal kafir, sesungguhnya seorang hamba kafir apabila idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, apabila dia tersebut mau berpisah dengan dunia dan mau berhadapan dengan akhirat, nazala ilaihi minas samai malaikatun giladun shidadun sudul wujuh ma'ahumul masuh minan nar fayajlisuna minhu maddal basar summa yaji'u malakal maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang kafir apabila dia tersebut mau berpisah dengan dunia dan mau berhadapan dengan akhirat, kinaya seorang kafir mau meninggal dunia, turunlah malaikat dengan wajah hitam pekat, jumlahnya banyak, giladun syidad, kondisi mereka bengis lagi sadis. Bersama mereka tersebut ada masuh. Ya, masuh itu adalah kain kafan dan bebauan yang datangnya dari api neraka. Naam. Ini adalah menjelaskan tentang kondisi orang kafir buat dari bulu yang kasar. Ya, artinya kain kafan yang terbuat dari bulu yang sangat kasar dan sangat bau sekali. Kemudian malaikat dengan jumlah yang banyak, dengan wajah yang seram, ya, wajah yang bengis, sadis, wajah hitam pekat, duduk mereka. Jumlah mereka sejauh mata memandang. Kemudian summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut yang duduk di sisi kepalanya si kafir ini. Seketika dia berkata, fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Wahai jiwa yang menjijikkan, wahai jiwa yang jelek, keluarlah engkau dari tubuhmu ini untuk menuju kebencian dan amarah Allahu Jalla wa'ala, untuk menuju murkanya Allah dan amarahnya Allahu Jalla Jalaluh. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian melanjutkan ceritanya. Fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u atau kama yuntaza'u as-sufut al-kathiru asy-sya'b min as-sawfil mablul. Kemudian ditarik, ya, ruhnya si kafir tersebut bagaikan tongkat yang tajam, ya, dengan cabang dari tongkat tadi itu, besi-besi yang tajam dimasukkan ke dalam wol yang basah. Bapak Ibu tentu tahu sujen sate. Kalau kita membakar sate atau BBQ itu kan ada bendanya itu untuk membakar itu. Nah, untuk memasukkan dagingnya itu kan besinya itu kan tajam-tajam itu. Dimasukkan daging di situ. Nah, itu diibaratkan ada sujan sate yang panjang, memiliki besi yang kecil tapi tajam-tajam, dimasukkan ke wol yang basah. Ke wol yang basah. Ditarik-tarik susah banget. Tidak bisa keluar. Subhanallah. Sampai malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak yang hadir tadi untuk menyaksikan prosesi kematian si kafir tersebut marah yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka memukul wajah dan tubuhnya si kafir ini agar ruhnya tersebut cepat keluar dari tubuhnya. Dan itu diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 93. Walau tara ididh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun.
seandainya engkau wahai Muhammad tahu bagaimana orang-orang zalim tersebut menghadapi kematian. Maksudnya zalim di sini adalah orang-orang kafir. Dan malaikat, maksudnya malaikat di sini malaikat siapa? Malaikat yang hadir dengan jumlah yang banyak, yang wajah mereka hitam pekat, wajah bengis lagi sadis, itu membentangkan tangan-tangan mereka sebagai isyarat tanda dan siap untuk memukul wajah dan badan mereka. Dan itu dikuatkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 50. Ya, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqul adzabal hariqa. Kalau engkau tahu wahai Muhammad, ketika orang kafir itu mati, dicabut ruhnya, malaikat yang jumlah banyak, yang digambarkan wajah mereka hitam pekat, bengis lagi sadis, itu memukul wajahnya si kafir dan memukul badannya si kafir. Dan kemudian mereka berkata, rasakanlah oleh kalian azab yang akan membakar kalian, yaitu azab kubur. Nah, pada surah Al-An'am tadi ayat 93 Allah meneruskan, ya, malaikat-malaikat yang menggebuk dan memukul wajahnya si kafir dan badannya si kafir sambil berucap, akhriju ampusakum, keluarkan enggak ruh kalian dari tubuh kalian ini? Keluar tidak? Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haq. Hari ini engkau akan mendapatkan azab yang betul-betul menghinakan kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Salah satunya berkata-kata tentang Allah Jalla wa Ala tapi dalam kondisi yang tidak hak, dalam kondisi yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ketika hidup di dunia suka betul bersikap sombong terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang memang prosesi kematian si kafir ini sungguh sangat menyakitkan dan sungguh sangat pedih sekali. Terasa betul sakitnya, dan ketika ruh tersebut tercabutkan dari tubuhnya si kafir, itu digambarkan oleh Nabi SAW sehingga urat dan ototnya, ya, urat-urat ototnya dan urat-urat badannya itu terputus, bahkan bercerai-berai. Kita memang nggak lihat, tapi memang itu kenyataannya. Ya, putus urat badannya dan putus urat otot-ototnya tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, ini berkaitan dengan pencabutan ruhnya si kafir. Dan ketika dicabut ruhnya si kafir tersebut, si kafir merasa menyesali diri. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu ketika dicabut ruhnya. Hingga bila datang kematian kepada seorang kafir atau kepada hamba kafir, dari si kafir itu dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku pada kehidupan dunia agar aku dapat berbuat kebajikan, berbuat baik lagi, melakukan amal saleh yang selama ini telah aku tinggalkan. Kemudian Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Artinya engkau tidak bakalan dikembalikan lagi pada kehidupan dunia. Ini sudah nasibmu, mati dalam kondisi kafir. Padahal waktu di dunia engkau telah mendengar ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Tapi engkau bersikap sombong, engkau berani berkata tentang Allah Jalla wa Ala di atas hak, di atas kebenaran. Sesungguhnya ucapan engkau tadi yang mengatakan jika dikembalikan pada kehidupan dunia, itu sekedar ucapan seorang yang menyesali diri saja. Artinya kalau sekiranya Allah Jalla wa Ala kembalikan si kafir ini pada kehidupan dunia, dia akan lupa apa yang telah dia ucapkan tersebut. Ya,
Kalau anak pula bilang sekarang itu ya di PHP-in kan gituan, seperti itu, mengasih harapan palsu doang. Artinya enggak, ucapan bohong itu. Si kafir mengucapkan itu, ya nanti kalau dikembalikan lagi aku akan berbuat baik, akan melakukan amal saleh. Ya, subhanallah, mengasih harapan apa? Palsu doang. Makanya Allah mengatakan sekali-kali tidak. Itu sekedar ucapan yang diucapkan di lisan saja. Kalau toh dikembalikan tidak bakalan engkau tersebut melakukan kebaikan dan kebajikan. Kemudian setelah itu mereka akan mendapatkan barzah sampai pada hari mereka tersebut dibangkitkan. Artinya dimasukkan di alam kubur dan disiksa di alam kubur tersebut. Subhanallah. Nah, keluar ruhnya si kafir tersebut dari mulutnya. Ya, keluar dari mana? Dari mulutnya. Percis seperti ruhnya dongki atau keledai. Beda dengan orang mukmin. Masih ingat tidak ibu? Ruhnya keluar dari mana? Terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau ruhnya orang mukmin itu kan keluar dalam kondisi yang gampang, mudah. Digambarkan seperti apa ibu-ibu? Gimana bapak-bapak? Gimana? Lupa kan? Susah ya, sebulan sekali saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah tua. Jadi untuk mengingat itu memang berat. Ruhnya orang mukmin, apalagi dia orang yang saleh, ketika ruh itu keluar digambarkan oleh Nabi seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir. Gampang tidak? Gampang kan? Mudah. Ya, walhasil seperti itu ya. Meskipun ibu belajar ini tapi ternyata lupa. Padahal ini berkaitan dengan masalah kematian. Tentang masalah sakaratul maut, sakit tidak Bapak Ibu? Sakitnya gimana tadi? Sebagaimana sakitnya yang kita alami ketika kita mengalami sakit pada kehidupan dunia ini. Ya, tapi prosesi sakaratul maut itu lama atau sebentar? Sebentar kan untuk orang mukmin. Dan adanya sakaratul maut itu apa tujuannya? Bapak Ibu masih ingat? Ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan yang mengadakan acara harusnya lebih ingat nih. Apa Bu? Yang pertama tujuannya apa? Adanya sakaratul maut untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua tujuannya untuk ya mendapatkan hasanat dan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga untuk mengangkat martabat dan derajat kita pada kehidupan akhirat di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Nah, kalau ruhnya orang mukmin keluar sangat gampang, ya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan keluarnya tersebut dari mata. Ada yang mengatakan keluarnya tersebut ya dia bergerak dari kaki ke atas kepala. Nah, pendapat yang ketiga yang mendekati kebenaran, artinya ruh itu keluar dari tubuhnya orang mukmin, tidak ada kejelasan pasti, tapi itu sesuai dengan keinginan Allah Jalla wa Ala. Bisa jadi keluar dari mata, bisa jadi keluar dari bagian tubuh yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Tapi kalau ruhnya orang kafir, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwasannya ruhnya orang kafir itu keluar dari mulutnya, sebagaimana keluarnya ruh dongki atau keledai. Itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang derajatnya hasan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau orang kafir tadi ketika ruhnya keluar kondisinya menyesal yang sangat luar biasa. Masih ingat tidak Bapak Ibu? Kalau ruhnya orang mukmin ketika keluar gimana keadaannya? Sambil apa? Sambil bertahmid, memuji Allahu Jalla wa Ala. Diulangi lagi ini. Nah, sambil memuji Allahu Jalla Jalaluh. Jadi ketika ruhnya orang mukmin, orang muslim yang saleh ketika keluar itu sambil memuji Allahu Jalla Jalaluh. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin
inna nafsahu takhruju min baini janbaihi wa huwa yahmadallaha azza wa jalla. Sesungguhnya orang mukmin itu selalu ada di dalam kebaikan pada setiap keadaan. Dan sesungguhnya ruh atau jiwanya orang mukmin ketika keluar dari tubuhnya, dia dalam kondisi memuja dan memuji Allahu Jalla Jalaluh. Nah, kondisi ruhnya orang mukmin ketika keluar itu ya dengan wangi yang sangat luar biasa. Beda dengan orang kafir. Ruhnya orang kafir ketika keluar itu sangat bau busuk. Ruhnya orang mukmin wangi seperti baunya minyak kasturi yang paling wangi. Dan ditandai ketika keluar ruhnya orang mukmin itu dipastikan ada jidat, ya, ada di keringat atau peluh di jidatnya dan di dahinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna mautal mu'min bi'araki jabinihi. Sesungguhnya kematian orang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat di jidatnya atau di dahinya. Jika bapak dan ibu mendapatkan saudaranya meninggal dunia dalam kondisi di dahinya atau di jidatnya ada peluh atau keringat, dipastikan bahwasanya orang mukmin tadi itu meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu an, ketika dia membesuk saudaranya yang sedang sakit di daerah Khurasan. Kemudian ketika sudah sampai di rumah saudaranya yang sakit, Buraidah bin Hasib itu mendapatkan tugas untuk menjaga saudaranya yang sedang sakit. Ketika saudara-saudara yang lain pada keluar kamar, tahu-tahu Buraidah bin Hasib mengucapkan takbir begitu kencang dan kerasnya. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang ada di luar kamar seketika pada masuk ke kamar tersebut sambil mengatakan kepada Buraidah bin Hasib, "Ma bika, ada apa dengan engkau ini?" Buraidah meneteskan air mata sambil mengatakan, sesungguhnya saudara kita sudah tiada, sudah wafat, ya, dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi ketahuilah, saudara kita ini meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Saudaranya tidak langsung percaya begitu saja dengan ucapan Buraidah bin Hasib. Kemudian mengatakan, apa dalilmu, apa hujahmu? Mengatakan saudara kita ini husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dalam kondisi amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Kata Buraidah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mautal mu'min bi araqi jabinihi. Sesungguhnya kematian orang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat dan peluh di jidatnya atau di dahinya. Dipegang oleh saudara-saudaranya, memang ada keringat dan peluh di jidat saudara yang baru meninggal tadi itu. Berarti menunjukkan apa? Husnul khatimah. Dan kondisinya ketika ruh itu keluar, wangi yang luar biasa. Meskipun tuh orang mukmin berpenyakit, subhanallah, orang mukmin yang berpenyakit saja itu kan salah satu tanda husnul khatimah. Jika dia meninggal karena sakit yang dia alami ketika hidup, itu sebagai tanda husnul khatimah. Nah, sebagian ibu-ibu komplain, Ustaz, kita nggak pernah ketemu bahwasanya keringat itu ada di jidatnya, ada peluh di dahinya. Ibu kapan datangnya? Ya setelah 3 jam dari kematiannya. Ya jelas sudah kering lah. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi ketika awal itu kita pegang nih peluh khatimah. Jelas Bapak Ibu? Nah ini pelan-pelan berarti kita ya, karena berhadapan dengan ya yang susah untuk menghafalkan. Nah, barakallahu fik. Nah, barakallahu fikum. Taib. Nah, nggak apa-apa, kita ulangi kan lebih mantap lagi supaya lebih ingat lagi tentang yang namanya apa? Kematian. Kemudian ruhnya orang mukmin ya, itu kalau kita mendapatkan orang yang bisa melihat ketika hidup di dunia, dipastikan matanya itu kemana? Melihat ke atas, karena dia melihat bahwasannya ya ruh dia dibawa oleh malaikat dengan jumlah yang banyak tadi.
Nah, kalau orang mukmin, ibu-ibu, malaikat yang datang dengan jumlah yang banyak juga, tapi digambarkan wajah mereka gimana? Putih bersih, cemerlang banget, ya, subhanallah. Kemudian malaikat yang datang juga malaikat rahmat, penuh dengan keceriaan. Kemudian yang mereka bawa apa? Kalau orang kafir tadi kan malaikatnya wajahnya hitam pekat, wajahnya bengis, seram, menakutkan, bawa kain yang tebal atau kain kafan yang tebal yang datangnya dari mana? Dari api neraka dengan bebauannya. Sedangkan malaikat yang hadir dengan jumlah yang banyak, yaitu malaikat-malaikat yang penuh dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala, disebutkan malaikatul rahmah, malaikat yang membawa rasa kasih sayang, digambarkan wajahnya putih bersih, kemudian wajah yang ceria dan sangat menyenangkan, membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datangnya dari mana? Dari surga. Itu untuk orang mukmin yang sudah kita bahas pada pertemuan kita bulan yang lalu. Tapi untuk orang kafir menakutkan sekali. Orang yang fajir, yang penuh dengan maksiat juga begitu. Nah kemudian itu keluar. Kalau ruhnya orang mukmin gampang. Sebagaimana gampangnya kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir. Sedangkan yang susah, sulit keluarnya digambarkan seperti kita memasukkan sujen sate ke wol yang basah. Itu untuk prosesi kematiannya siapa? Orang kafir. Jelas Bapak Ibu? Ibu-ibu jelas Bu? Nah kemudian kalau ruhnya orang mukmin, selain ada peluh di jidatnya, di dahinya sebagai tanda husnul khotimahnya, sekaligus wangi semerbak ketika ruh itu keluar. Dan malaikat maut memegang sekejap mata ruh tersebut. Baru sekejap mata malaikat dengan jumlah yang banyak mengambil ruh tersebut dari tangannya malaikat maut, kemudian diletakkan ruh itu di kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian dibawa ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat yang lain memuji tentang ruhnya orang mukmin tersebut. Ma hadza ruhu at-tayyib, ruhnya siapa ini wangi banget. Disebutkanlah, oh ini ruhnya fulan bin fulan. Atau kalau perempuan, ruhnya fulanah binti fulan. Disebutkan percis sebagaimana nama kita ketika hidup di dunia ini. Tapi kalau ruhnya orang kafir keluar dalam kondisi bau busuk yang sangat luar biasa, yang digambarkan oleh Nabi seperti bangkai yang paling busuk. Kemudian baru sekejap mata ruh itu dipegang oleh malaikat maut, ruh tersebut diambil oleh malaikat dengan wajah hitam pekat, diletakkanlah ruh tersebut di kain yang kasar yang datang dari neraka tadi, diletakkan di situ, dibawa ke langit juga. Subhanallah, setiap kali melewati sekelompok malaikat yang dilewati itu kebauan sambil mengatakan, ma hadza ruhul khabis. Ruhnya siapa ini? Bau busuk yang sangat menyengat. Sebagaimana yang disebutkan. Naam, di dalam hadis yang sahih dikatakan di sini bahwasannya fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadha ruhu al-khabis. Setelah itu malaikat itu menjawab juga, oh ini ruhnya si fulan bin fulan, si kafir ini yang bernama fulan bin fulan. Bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ya. Subhanallah, bedanya lagi kalau orang mukmin itu ketika ruh itu dibawa ke langit ada dua riwayat. Ada yang mengatakan ketika ruhnya orang mukmin itu keluar, pintu-pintu langit langsung terbuka. Ada yang mengatakan dalam hadis Bara bin Azib ini disebutkan ruh itu dibawa ke langit dulu sampai ke langit dunia. Dan langit dunia itu ya, dan setiap langit itu termasuk langit dunia ada pintunya dan ada penjaganya dari kalangan malaikat. Diketuklah oleh malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin ini. Kemudian penjaga pintu langit dunia ini membukakan dan ya mempersilahkannya untuk masuk. Ya, beda dengan ruhnya si kafir. Ruhnya kafir tersebut tidak bisa masuk ke langit. Disebutkan di sini
di dalam hadis Nabi SAW, hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya, sampai ya ruhnya orang kafir tersebut dibawa ke langit dunia. Fayastabtihu lahu, kemudian malaikat dengan wajah hitam pekat lagi menakutkan ini mengetuk pintu langit tersebut agar dibukakan pintu langit hingga dia bisa membawa ruhnya si kafir masuk ke langit dunia. Tapi penjaga pintu langit dunia ini tidak suka untuk menerimanya dan tidak mau untuk membukakan pintunya. Hal itu diabadikan oleh Allahu Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 40. Ya, mereka malaikat meminta agar pintu dibukakan, pintu langit dunia. Tapi penjaga pintu langit dunia enggan dan tidak mau untuk membukakannya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW membacakan firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Mereka di sini maksudnya siapa, ibu-ibu? Kafir. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini hil yang mustahil. Yang namanya jarum pasti kecil, apalagi lubangnya. Ya, artinya ini ucapan kemustahilan bagi mereka yang meninggal dalam kondisi kafir atau musyrik, syiriknya syirik besar. Maka dipastikan langit tidak mau untuk menerima ruhnya. Maksudnya Allah Jalla wa'ala tidak mau untuk berjumpa dengan mereka. Dan Allah memerintahkan para penjaga pintu langit tersebut agar jangan sampai membukakan pintu langit untuknya, untuk ruhnya si kafir ini. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala berfirman di atas arasy-Nya. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, uktubu kitabahu fi sijjin fi ardi sufla. Tulislah amalan dia ini, ya, di dalam kitab sijjin. Ya, kalau amalan baik, amalan orang mukmin yang baik dicatatnya di kitab apa Bapak Ibu? Illiyin. Tapi kalau untuk orang-orang kafir itu amalan mereka dicatat di dalam kitab yang namanya Sijjin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata as-sijjin itu bermakna sempit, ya, atau bisa diartikan penjara juga. Subhanallah, karena kita dapatkan penjara itu sempit enggak? Ya, nauzubillah ya, sampai masuk penjara. Tapi kalau kita melihat itu enggak pernah lihat langsung sih. Kita cuma lihat dari televisi doang. Itu rata-rata yang namanya penjara itu enggak seluas masjid ini atau rumah kita. Pasti sempit banget. Ya, makanya kata Imam Ibnu Katsir, kata sijin itu artinya ad-dayyiq atau sempit. Sedangkan di dalam tempat yang lain, ya, disebutkan berdasarkan hadis selain sempit letaknya itu nanti kitab itu di bawah bumi yang ke-7. Disebutkan, tulislah kitabnya ini, kitab hambaku yang kafir ini, kata Allah Jalla wa'ala, ya, di dalam kitab sijin, yang dimana sijin itu berada di bawah bumi yang paling bawah. Kemudian setelah itu dikatakan, lemparkanlah ruh tersebut. Ya, disuruh oleh Allah Jalla wa'ala untuk apa? Untuk melemparkan itu ruh. Fatutrahu ruhu minas sama. Nah, beda kalau kondisi ruhnya orang mukmin. Masih ingat Bapak-bapak? Kalau ruhnya orang mukmin gimana? Allah mengatakan, aidu, ya, ilal ardi. Ya, kembalikan ruhnya orang mukmin itu ke bumi lagi. Kembalikan ke tubuhnya. Ya, kata Allahu Jalla wa Ala, kembalikan ruhnya tersebut ke tubuhnya. Artinya malaikat-malaikat yang membawa tadi itu disuruh untuk membawa ruhnya orang mukmin tersebut untuk dikembalikan ke tubuhnya lagi. Makanya Allah mengatakan aiduhu ilal ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan ruhnya ke bumi lagi, ke tubuhnya.
Kemudian ya, sesungguhnya aku ini berjanji kepada hambaku yang mukmin ini. Aku ya menciptakan dia dari tanah, kemudian aku kembalikan dia ke tanah lagi, dan kemudian aku bangkitkan dia lagi tanah lagi. Nah, itu untuk siapa? Orang mukmin. Tapi kalau orang kafir disebutkan fatutrahu ruhu minas sama tarhan hatta taqa'a fi jasadihi. Tapi kalau ruhnya orang kafir tersebut dilemparkan dari langit sehingga jatuh menimpa jasadnya. Kemudian Nabi Muhammad membacakan firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 31. Surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maksudnya meninggal dalam kondisi kufur atau yang dibawa syirik besar. Ingat ya Bapak Ibu, kalau seseorang membawa syirik besar, itulah yang disebut dengan dosa syirik yang tidak diampuni. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan juga ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya syirik yang bagaimana? Syirik besar yang dibawa mati, yang dia belum sempat untuk bertaubat, ya, meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala sebelum meninggal. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia datang ke dukun, peramal, paranormal. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari percayanya dia terhadap pawang, mau pawang hujan, mau pawang ular, ya. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang diyakini ada keramatnya. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari syirik besar. Ini yang Allah katakan, yang meninggal membawa syirik besar, termasuk orang kafir itu pasti syirik dia. Makanya kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, ya, orang-orang yang non muslim itu atau yang kafir yang beragamanya selain Islam, ya, para penganut agama selain Islam, para penganut agama selain Islam, selain mereka tersebut kafirin, orang-orang kafir, sekaligus mereka itu apa? Musyrikin, orang-orang musyrik. Dan syirik yang mereka lakukan itu adalah syirik apa? Syirik besar. Kata Abdullah bin Abbas, ma'ara rajulan asyraku billahi minal yahud wan nasara. Aku tidak pernah melihat orang paling syiriknya orang kepada Allah Jalla wa'ala kecuali Yahudi dan Nasrani. Ditanyakan, kenapa kok sebabnya bisa begitu? Kata Abdullah bin Abbas, kita lihat orang Yahudi menjadikan Nabi Allah Uzair alaihissalam, dia meyakini Nabi Allah Uzair alaihissalam sebagai anak Allah, anak Tuhan, dan mereka menyembah Nabi Allah Uzair alaihissalam, dan ini adalah syirik, dan syiriknya adalah syirik besar. Kita lihat kaum Nasrani, ya, mereka menjadikan Nabi Allah Isa alaihissalam dan meyakini Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, dan mereka menyembah Nabi Allah Isa alaihissalam, dan ini adalah syirik besar. Nasrani, ya, seseorang meninggal dalam kondisi beragama Nasrani atau beragama Yahudi atau Buddha atau Hindu atau Konghucu, ya, belum sempat tuh untuk bertaubat dari kesyirikan dan kekufurannya, maka ini yang dikatakan mereka yang kafir, ruhnya tersebut akan dilempar dari langit, ya, faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Maka ketika dilempar tersebut seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Subhanallah. Nah, itu kondisi orang kafir. Kemudian fatu'adu ruhu fi jasadi, dikembalikan juga ruhnya itu ke tubuhnya si kafir ini. Subhanallah, ya. Kemudian setelah itu wayatihi malakani syadidul intihar. Nah, perbedaannya lagi, Bu. Ruh itu kan tidak mati.
Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Masih ingat Bapak? Ada makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala meskipun terjadi kiamat, tapi itu makhluk tidak hancur, tidak binasa. Apa saja Bu? Surganya Allah, neraka, arasy-Nya Allah, kursinya Allah. Kursi apa maksudnya Pak? Ya, kursi adalah bukan kursi sebagaimana kita duduk ini. Kursi itu adalah tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan qadamnya atau kedua telapak kakinya. Kedua telapak kakinya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Kursi juga tidak hancur. Termasuk malaikat yang membopong dan mengangkat arasy-Nya Allah Jalla wa'ala. Sekarang ini berapa jumlah malaikat yang membopong arasy-Nya Allah Jalla wa'ala? Ada 4. Ketika terjadi kiamat, 8. Salah satunya malaikat siapa? Israfil. Berarti malaikat Israfil mati tidak? Tidak. Ya, tidak binasa. Termasuk dari tubuh kita ini ada 2 yang tidak mati, tidak binasa. Yang pertama, ruh tidak mati. Yang kedua adalah tulang ekor, tidak hancur. Dari situlah nanti Allah mentarkib kita, menyusun kita sebagaimana sekarang ini, berwujud manusia. Ya, subhanallah. Nah, kemudian ketika ruh itu dikembalikan, subhanallah, semua orang akan mendapatkan apa? Himpitan kuburan. Ingat enggak ada sahabat Nabi yang kata Nabi ini orang baik. Ketika dia meninggal arasy-Nya Allah bergetar. Ketika meninggal 70.000 malaikat bersaksi akan kebaikan dia. Ketika dia meninggal, pintu-pintu langit terbuka seketika. Sahabat siapa Bu? Sahabat siapa? Lupa lagi. Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Sa'ad bin Mu'az. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya salah seorang dari kalian ini selamat dari himpitan kuburan, maka yang paling pantas untuk selamat adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az tersebut. Termasuk juga ketika Nabi SAW mengantarkan jenazah anak kecil, ada mayit masih kecil, masih belum balik. Ya, Nabi SAW bercerita tentang keadaan si bayi tadi itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau sekiranya salah seorang dari kalian ini selamat dari himpitan kuburan, maka yang paling berhak untuk selamat bayi ini atau anak kecil ini. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna sabiyan dufina. Pernah ada seorang anak kecil dikubur. Faqala sallallahu law aflata ahadun min dhammatil qubur la aflata hadas sabi. Seandainya seseorang dapat selamat dari himpitan kuburan, niscaya anak ini akan selamat dari himpitan. Berarti anak kecil keyakinan kita kalau meninggal dunia di akhirat kelak berada di mana Bu? Masuk surga. Ya, bagaimana kalau anak-anak kecil tersebut yang meninggal dunia orang tuanya kafir Bu? Masuk surga juga enggak? Masuk surga juga. Nah, ini keyakinan kita ya, ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu ditampakkan seseorang yang tinggi yang berada di surga. Kemudian berlari anak-anak kecil di sekitar beliau. Siapa orang yang tinggi itu Bapak-bapak? Nabi Ibrahim alaihissalam, anak-anak kecil yang berlarian di sekitar beliau, anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh. Rasulullah bertanya lagi, orang tuanya muslim apa kafir? Ada yang mengatakan ungkapan itu dari sahabat. Orang tuanya muslim apa kafir? Kata Nabi, ya, diceritakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, ada orang tuanya yang muslim, ada orang tuanya yang kafir. Berarti kalau ada orang kafir, anaknya meninggal dunia sebelum balik, masuk surga enggak? Bedanya dengan orang tua yang muslim apa Bu, Bapak? Apa bedanya? Kalau orang muslim, orang tuanya, orang Islam, tuh anak kecil bisa memberikan syafaat. Berdasarkan hadis yang sahih, ketika Allah memerintahkan si anak kecil itu masuk surga, dia berkata kepada Allah, ya Rabb, izinkanlah aku untuk menunggu orang tuaku. Aku ingin masuk surga bersama kedua orang tuaku.
Kata Allah Jalla wa'ala, aku takdirkan orang tuamu masuk ke dalam siksa api neraka. Dikarenakan dia ketika hidup di dunia suka melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Muslim dia, tapi suka maksiat. Ya kan? Kan ada orang, subhanallah, Muslim. Sifatnya tersebut STMJ. Ya, salat jalan, maksiat terus. Kan seperti itu. Atau salatnya terus, maksiatnya jalan. Nah, ada yang begitu. Ada Muslim, tapi masih suka maksiat, kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Muslim, muslimah. Subhanallah. Gimana Ustaz? Ada nih, anak punya teman, sahibah banget sama anak. Dia meninggal kemarin, pas lagi sulam bibir dan sulam alis. Lagi, subhanallah, lagi di make over itu, meninggal. Nah, menurut ibu-ibu, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah, lagi melakukan perbuatan dosa, ya mati, meninggal dunia. Berarti kan su'ul khotimah. Nah, bisa jadi kan, kalau hukumnya di akhirat gimana tuh? Kalau misalnya belum sempat bertaubat dari sulam bibir, sulam alis, kerok, ya, bulu alis atau potong bulu mata, hukum di akhiratnya gimana Bapak Ibu? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kemungkinan ada dimampirkan gak ke dalam neraka? Kemungkinan ada, tapi tidak kekal abadi. Pada ujungnya dia masuk surga. Tapi kemungkinan bisa gak diampuni? Bisa saja. Salah satunya atas usaha anaknya tadi itu, ya kan? Yang sudah meninggal, ataupun anaknya yang belum meninggal, misalnya dia mendoakan agar ibunya yang suka kerok alis dan potong bulu mata itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Ibunya udah nenek-nenek, anaknya Masya Allah, ya punya anak 3 perempuan, 3-tiganya baik banget, soleha banget, sering ngaji di Atin. Subhanallah, dia berdoa, ya semoga mamahnya dapat hidayah. Ternyata sampai meninggal dunia tetap aja umur hampir 80, 79 tepatnya, masih saja kerok alis, potong bulu mata, kan seperti itu, meninggal. Si anak ini berdoa siang dan malam, di dalam sujud ataupun sebelum salam. Setiap kali berdoa disisipkan doa agar Allah Jalla wa'ala mengampuni ibunya yang suka kerok alis dan potong bulu mata. Subhanallah. Bisakah diampuni? Bisa oleh Allah Jalla wa'ala, ya kan? Biiznillah tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak ini mengatakan, ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya, kemudian Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa orang tua yang tadinya Allah akan lemparkan kedua orang tuanya kemana? Ke dalam siksa api neraka. Kemudian mereka masuk surga sekeluarga. Nah, kalau hamba Muslim yang penuh dengan maksiat saja bisa mendapatkan syafaat dari anaknya yang meninggal dunia sebelum balik itu, apalagi yang soleh kan? Orang tuanya soleh banget, Masya Allah, Tabarakallah, lebih soleh lagi daripada anaknya. Jelas ya? Itu tentu lebih lagi ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat anaknya. Nah, pertanyaan, masih ingat gak ibu-ibu bulan yang lalu ini, bapak-bapak juga? Ya. Kalau anaknya meninggal dunia sudah balik, ada nggak bapak ibu orang tuanya masih hidup, anaknya duluan meninggal dunia? Banyak. Kalau bapak dan ibu bersabar akan anak ibu yang meninggal duluan tersebut, meskipun dia sudah balik, dapatnya apa bu? Jannah, enggak, syafaat dari anak itu enggak, dia sudah balik, tapi dapat janji dari Allah Jalla wa'ala. Dia masuk surga dan akan mendapatkan rumah khusus di surga. Namanya apa? Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Lupa lagi ya, nggak apa-apa. Kita ulang-ulang. Nah, Baitul Hamdi. Jadi bapak, ibu, siapapun dari anak ibu yang telah mendahului, termasuk yang keguguran, ya kita tetap memuji Allah Jalla wa'ala. Itu mungkin salah satu sebab Allah Jalla wa'ala memberikan ridha dan rahmatnya atas kita. Mudah-mudahan anak kita yang telah mendahului kita, baik yang masih bayi misalnya ataupun keguguran, pas itu belum keluar tapi sudah keguguran, tapi ruh sudah ada, tapi qadar Allah takdirnya meninggal dunia, maka tuh anak akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Adapun anak-anak yang sudah balik, kita tanamkan kesabaran, kita terima ketetapan Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah Allah memberikan ridha dan rahmatnya atas kita semua hingga masuk ke dalam surga, dan akan mendapatkan rumah khusus di surga, namanya apa? Baitul Hamdi. Jelas ibu?
Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika sudah himpitannya sebentar sekali, kita katakan, Bismillah. Setelah itu dilapangkan lagi kuburannya, tapi tidak dengan orang kafir, dihimpit begitu lama. Nah, ketika ruh itu dikembalikan untuk orang mukmin, dia seperti apa? Baru terbangun dari tidurnya. Apa yang dia ucapkan, Bapak Ibu, masih ingat? Itu seperti matahari tenggelam, kata Nabi. Kita bang, mau tenggelam nih, mau maghrib nih. Dia mengucapkan apa setelah itu? Da'ni an usalli, biarkan dong aku mau salat maghrib dulu. Dipikir masih di dunia, padahal sudah berpindah alam. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu orang mukmin, ya. Dia pikir masih apa? Di dunia. Tapi kalau orang kafir tidak. Bedanya lagi. Ketika Munkar dan Nakir memang datang dalam kondisi wajah yang seram. Bahkan dia itu memiliki ya bentakan yang sangat keras, termasuk kepada orang mukmin. Tapi Munkar dan Nakir ketika masuk ke kuburannya orang mukmin mengalami apa? Kesusahan dan kesulitan. Ketika mau masuk ke kuburannya orang mukmin, mencoba masuk dari sisi kepalanya orang mukmin yang meninggal dunia. Di situ sudah bercokol ibadah apa? Ibadah salat. Rupanya mukmin ini ketika hidup di dunia, dia suka melaksanakan ibadah salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Allah bikin ibadah salatnya bisa berbicara. Kata ibadah salat kepada Munkar dan Nakir, masya'nukum? Kalau bahasa bapak dan ibu, ngapain sih pakai datang berdua kalian ke sini? Kata malaikat Munkar dan Nakir, nas'aluhu. Kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Apa jawab ibadah salat? La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Subhanallah, Munkar dan Nakir mencoba masuk dari sisi kanan tubuhnya mayit muslim ini. Di situ sudah bercokol ibadah siapa? Ibadah siam. Ibadah puasa. Rupanya mayit muslim ini ketika dia hidup suka melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa, baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah. Termasuk bulan Muharram ini 2 hari ya, jangan lupa berpuasanya. Tanggal berapa Bapak Ibu? 9 dan 10. Jatuhnya hari apa? Hari Ahad dan hari Senin pekan depan ya. Tanggal 9-nya hari Ahad, kemudian tanggal 10-nya Asyuranya itu adalah hari Senin. Tanggal 9 istilahnya apa? Tasu'a. Kalau tanggal 10 istilahnya bulan Muharram ini Asyura. Naam. Tanggal 10-nya itu menghapus dosa 1 tahun. Tanggal 9-nya ngapain puasa juga? Untuk menyelisih siapa? Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani berpuasa juga di tanggal 10, yaitu hari Asyura, khususnya orang-orang Yahudi. Khususnya orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu dia merasa terselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Fir'aun itu ditenggelamkan, ya, Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan di Laut Merah itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ya. Nabi Musa alaihissalam sebagai wujud syukur kepada Allah Jalla wa'ala, setiap tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, Nabi Musa berpuasa sebagai wujud bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi Muhammad, nahnu ya ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa ketimbang mereka. Tapi jika sekiranya tahun depan aku dipanjangkan umur, ya kita semua ini hendaknya berpuasa juga tanggal 9-nya. Jadi 9 dan 10. Adapun tanggal 11-nya Bapak Ibu, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Mungkin ada ustadz juga yang akan menyampaikan yang afdal itu 3 hari. 9, 10 dan 11. Kemudian yang afdal yang kedua adalah 9, 10. Paling sedikitnya tanggal 10. Nah ternyata tentang tanggal 11-nya itu hadisnya apa? Dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini sekedar intermezzo saja, selingan saja, takutnya ibu-ibu lupa untuk berpuasa pekan depan. Ya, dan pastinya ibu berpuasa dong Bu. Tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa. Iya kan? Sudah pada tua kan? Seperti itu. Mau halangan apa lagi? Wallahu a'lam bissawab.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, kemudian ucapan yang sama diucapkan oleh siapa? Oleh ibadah siam, ibadah puasa ini. La madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua wahai Munkar dan Nangkir untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Munkar dan Nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kiri tubuhnya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah apa? Zakat. Ternyata mayit muslim ini ketika hidup Allah anugerahkan kekayaan yang dia paham betul kewajiban dia sebagai hamba Allah yang kaya, yang punya harta sampai nisab dan haul. Yaitu apa? Berzakat. Makanya yang kaya